Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin bil Mustafa Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi al-badihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ashabihi wa jami'i awliya al-alim masyaallah. Qawlusan ya Abdul Qadir Jailani wa ila abaina wa umatina wa likabil muslimin muslimat. Qawlusan وصلي على كتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid amin. Umrah. Wingi haji saya umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi umrah saya satu paket dengan haji. Atimul hajja wal umrah. Wal umrati wa ya lughatan ziyadatu makanin amirin wasa'an qasdul ka'bah linusukil ati. Ada masalahnya. Umroh itu apa? Definisinya umroh itu artinya apa? Umroh itu tahu. Umroh aslinya tempat yang ramai, yang makmur, umroh. Sedangkan menurut istilah syara ialah bermaksud pergi ke Ka'bah untuk beribadah. Bagaimana yang akan diterangkan di bawah ini. Jadi umroh juga umroh rame-rame. Ya, dua-duanya buat para punya baju malah ya. Ibadah haji dan umrah itu wajib semua, enggak haji dan wajib. Haji ya wajib, umrah ya wajib. Soalnya itu satu paket tuh. Orang haji mesti umrah. Umrah orang mesti wajib. Orang mesti haji. Haji dan umrah itu wajib. Tidak cukup dengan berhaji saja. Meskipun dalam pelaksanaannya mencakup umrah. Jadi anak haji kiron itu pekerjaannya siji tapi nyata haji kiron umrah. Iya haji kiron ya. Ini baca melong nggak bu apa? Barida. Barida ya. Jarang. Ini melis pisan. Wa khabaru sallallahu alaihi wasallam anil umrah awajibatun hiya wala la dhaifun ittifaqun wa in sahahu Tirmizi. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang tentang umrah, apakah umrah itu wajib? Jawabannya tidak wajib. Hadisnya dhaif secara ittifaq, walaupun dianggap sahih oleh Imam Tirmizi. Jadi akhirnya umrah gue ya wajib pakai. Sebenarnya anak ini adalah haji sebagai dhaif, cuma umrah gue sunnah. Padahal kan banyak satu paket. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ala kulli muslimin
mukallafin. Ai balik ala sabiyin wa majnunin wala ala rokikin wa nasuhul mukallafi wa man fihi rikun yaqawuna fulan la fardon. Kewajiban haji dan umrah itu berlaku bagi setiap muslim yang dewasa, yakni balik, berakal, dan yang merdeka. Tidak wajib haji dan umrah bagi anak-anak, orang gila, dan tidak wajib pula atas hamba sahaya. Adapun ibadah haji orang yang belum dewasa dan hamba sahaya adalah sunnah, bukan fardu. Jadi bila hamba itu merdeka dan mampu, atau anak itu sudah balik lagi mampu, tetap berkewajiban beribadah haji. Jadi orang yang haji yang masih kecil diajak bapaknya, nanti wajib haji lagi. Wajib lagi karena dulu sunnah. Jadi nanti kalau sudah mampu haji lagi. Haji wahyu, gawai payu. Mustafi'in lil haji yujjani zati laban wa iyaban wa ujrati khafirin ay mujirin ya'malu ma'ahu wa rafilah aw samaniha in kana bainahu wa bain Makkah marhalatani aw dunahuma Fa'adhu'ufa anil masih ma'ana faqati man yajib alaihi nafaqatuhu faqiswatuhu ila rujuk. Jadi mustati, orang wajib haji itu mustatiin, mampu, punya kemampuan, mampu mengerjakan ibadah haji, mustatiin dil haji, mampu mengerjakan ibadah haji. Mampu itu apa? Dia mempunyai bekal untuk pergi dan pulangnya. Ada upah untuk yang menjaga keamanan. Nah, dia dengan jaraknya 2 pondok, maka dari 2 pondok saya tidak mampu berjalan, berikut nafkah orang keluarga yang dinafkahi dan pakaiannya hingga pulang. Jadi yang ditinggalkan dan yang dibawa itu memang cukup uangnya. Kalau ini ada tiket ada tapi yang ditinggal kok ya, belum mampu lah ya. Kayak yang huruf kalau dia yang ditinggal kok ketikun dari ya kalau oleh huruf. Itu api bumi ditinggal itu. Waris taradu aidan bil wujubi amnut tariqi ala nafsi wal mali walau min rusda wa in qalla ma ya'khudhu. Syarat lain bagi wajibnya menunaikan haji itu ialah aman di perjalanan bagi diri dan hartanya. Orang perang, karena rampok. Meskipun dari penyamun rampok. Dan walaupun sedikit harta yang diambilnya. Jadi aman itu aman teman. Ya kayak saya kira aman. Saya ini termasuk memenuhi syarat. Jadi pesawat ono nang kono ono sing nampung ono sing pemerintahe pokoknya saiki cocok lho. Kecuali sing jadi cewek haji beli cewek haji itu lain itu harus diperhitungkan pertimbangan itu. Tapi haji yang ikut pemerintah ya, atau haji yang ikut apa itu sudah biaya besar itu ya mesti dan biaya itu nanti diganti oleh Allah Ta'ala. Semakin mahal haji itu lebih baik, semakin banyak pahalanya. Kalau bisa yang
diganti apa sih? Jangan pelit-pelit. Tapi kalau nggak mampu ya boleh sih boleh aku juga bisa aman keadaannya, mampu modalnya. Wa qala batu salamati roki bil bahri fa qala bal hila nola bil amwati fi badil ahal aya lam yasib fal orang yang naik kendaraan laut, kapal perahu, kapal biasanya selamat. Jadi perhitungannya kalau aku naik kapal itu selamat ya. Soalnya kapal gede temen, kapal cilik ya orang. Kalau gede, umumnya mesti ya selamat lah sampai rono. Tetapi bila sering terjadi kecelakaan karena gelombang ombak besar pada sebagian waktu atau sama antara selamat dan celaka, maka tidak wajib berhaji. Bahkan haram baginya dan bagi yang lainnya memaksakan naik kendaraan itu. Jadi kalau kapalnya nggak bonafit ya kapalnya, ya kadang-kadang berita kapalnya tenggelam. Ya pokoknya 50% tenggelam, 50% selamat. Ya enggak usah. Kalau usah, misalkan pesawat terbang, enggak. Jadi apa tuh? Dan kapal sekarang juga enggak, kapal itu kapal zaman dulu, kapal kayu. Kalau naik dari sini ke Irian Jaya itu kan kapal juga, Bang. Ada kapal besar, ada kapal kecil. Kalau dari Irian Jaya terus ke pulau-pulau, saya pernah itu naiknya kapal juga, tapi kapal kayu. Dari Irian Jaya ke apa itu Pulau Gipil, jalan alternatif dari Semarang. Tapi tidak pernah kecelakaan kapal kayu bukan. Tapi kalau ke Mekah ya, wah, ke Mekah lagi gila. Tapi kalau yang celaka itu sedikit yang celaka. Tapi yang lain itu pokoknya 90% selamat lah. Numpak kapal laut dari Mekah itu. Ya nggak apa-apa. Ya ada cerita Kisidik loh. Kisidik itu Kisaban. Bapak Kisidik itu jadi ini Ki As'ari. Dia tahu naik haji kapalnya pecah. Nang laut pecah. Terus jadi ditolongi karo iwak hiu ya, iwak nun apa iwak lumba-lumba beda. Tapi di pinggir, iwak Ki As'ari di pinggir. Sing cita biyen ya kuno keluarga Ki Saben. Jadi pesene Ki As'ari ku pokoknya aja makan iwak ku mau, harus tahu nulungi ini. Anak putune aja makan apa sih gue jenenge lali aku. Iwak cucut. Ya cucut bukan jelas. Ya cucut kan banget predator juga. Hiu. Cucut itu cara hiu kalau cucut itu kan bahasanya Untam Sari. Kalau bahasa umumnya bukan hiu cucut itu. Cucut geger lintang. Iya, itu bukan hiu. Jadi apa sih? Jadi artinya kenapa Kiai As'ari tetap saja naik kapal terus mulai pecah akhirnya? Ya karena biasanya selamat. Tapi kalau sudah 50% mesti kecelakaan, malah haram itu numpak itu, nggak oleh. Jadi gue ditolongi kalau iwak sering ke As'ari itu. Barangnya si Bayu itu. Kang Rozi. Kiai kasih siapa? Harga sabar kan mantunya ke Sidik, itu baik ke Sidik. Nanti itu karena
Si Mbak Rozi. Masuk. Ya Allah. Nggih. Kurang duit mana? Oh, Kasih dulu baru. maaf kira ayah bisa au zaujun au nisbun bermaan wa dzalika li hormati safariha wa in qasara. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, apabila wanita menunaikan ibadah haji, ia harus berangkat bersama mahram atau suaminya. Suami itu bukan mahram, suami bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu orang yang haram dinikah, ini mahram. Ya suami ya, jadi suami itu mahram. Atau bersama wanita-wanita yang dapat dipercaya walaupun hamba saya. Jadi itu hubungan wedok itu akeh. Umur saiki kan, umur saiki pada haji. Lah kok kalau mahram iku mahram hubungan wedok tok. Enggak apa-apa niku. Biasanya kalau mahram itu apa itu orang-orang perempuan yang dapat dipercaya. Walaupun amat. Yang demikian itu karena seorang wanita haram bepergian sendirian sekalipun dekat. Orang perempuan itu walaupun dekat tidak boleh pergi sendirian, harus ada kawannya. Aukan fi kofilatin azimatin wala bila wujudin ada ifadil Islam. Wa salah al-khuruju li tawin walau ma'an nisbatin kasiratin wa in qasara safaru aw kan syauha'a. Atau pergi bersama rombongan yang banyak. Wanita tidak wajib atau boleh, wanita tidak wajib atau pergi pada wanita yang dapat untuk melakukan kewajiban. Akan tetapi boleh keluar pergi mengerjakan sunnah atau bersama meskipun dari dekat atau wajahnya tidak cantik. Kan syauha. Wong gak ngero digoda wong lah wong elek. Oleh oleh metu dhewe iki. Jadi harus ada mahram. Waqad syarahu bi annahu yahrumu 'alal makkiyati tasawu bil umrah. Menatamkin ma'anisa khilafan liman jaza afihi. Para ulama telah menjelaskan sesungguhnya haram bagi wanita penduduk Mekah mengerjakan umrah sunnah dari Tan'im sekalipun wanita itu jumlahnya banyak. Berbeda dengan pendapat yang membantah paham itu. Jadi ada pendapat yang jumhur itu orang perempuan mengerjakan sunnah itu walaupun dekat, walaupun banyak rombongannya banyak. Contohnya apa? Contohnya ya ziarah kubur, wali-wali kan rombongannya banyak perempuan-perempuan. Tapi kan sunnah saja itu, sunnah. Dan kalau wajib itu kan haji kan wajib. Tapi khilafan liman naza'abihi, tapi ada yang memperbolehkannya.
Jadi ada yang membolehkan, tapi yang jumhur itu melarang. Jadi rombongan yang wali songo, betul betul apa itu rombongan itu aslinya haram aslinya. Karena sunnah itu nih kalau suaminya, tidak ada anaknya melarang melor. Tapi kalau yang wajib memang ya, haji dan haji wajib. Nah, kemudian ada ulama yang memperbolehkan maratan wahidatan fil umri bitarokhil la alal fawri. Naam inna wajidu takhiru bisatil azmi alal fi'li fil mustaqbal. Kewajiban haji itu adalah sekali seumur hidup dengan waktu yang leluasa. Tidak wajib seketika. Jadi kewajiban haji itu adalah sekali seumur hidup dengan waktu yang leluasa. Artinya tidak harus cepat. Ibu duit jangan berangkat, nggak gitu. Ya besok lagi tidak apa-apa, kapan sempat. Gua anaknya lagi nyusu, siapa yang berangkat. Tidak wajib seketika. Betul demikian, sesungguhnya boleh takhir, menunda. Itu dengan syarat bermaksud mengerjakannya pada waktu yang akan datang. Kalau menunda bukan terus tidak niat akan haji, menunda boleh, tapi saya hajinya nantilah ketika anak saya agak besar. Jadi tinggal aku gak mentolong lagi cilik, namanya masih ada niat haji masing-masingnya. Tapi kalau gelem haji jadi kapan-kapan aja, tapi gak niat haji, gak oleh, harus berangkat. Wa Allah ya in aku bin talafi malin di koordinatin wala berkata. Yang lain tidak menjadikan kesempitan, tidak semakin terasa sempit baginya. Menurutnya nazar kodok tak lumpuh usahakan harusnya dan lemah. Ialah tadoyak orang tidak jadi sembilan, tidak semakin jirin au kodoin au khofin au khofi bin au talafi malin di koordinatin walau ibatan. Jadi kalau saya haji nanti saya ini tambah repot. Jadi syaratnya tidak menjadi kesempitan, tidak semakin merasa sempit baginya. Menunaikan karena nazar kodok binazin atau alih binazin au kodokin au khofi akin au talafi malin figuratin walau ibatan. Apa sini? Tidak merasa sempit. Pada syarat yang lain tidak menjadikan kesempitan, tidak semakin terasa sempit baginya. Alai binazir au kodokin. Sebab itu harus buka ikut anak bar. Ini karena pokok binazir au kodokin. Kalau ya aku binazir au kodokin. Kami itu ngantuk orang. Ngantuk paling utur paling. Jadi sementara saya memahami di persyaratannya itu kalau saya haji dan umroh nanti saya semakin sempit hidupnya. Yang mana haji ngejol sawah
boleh kalau akhirnya merasa Dari ore saya nanti nih semua sama aku mangan langka. Kan ya juzut tidak akhir, datang ya juzut akhir kalau diperbolehkan nanti-nanti. sebab itu Tapi syaratnya satu harus azam, nomor dua harus tidak terlalu sempit. boleh nanti asal tidak tambah sepi kan. Iya, boleh Ini diambil. namanya juzul takhir sifatul azmi al fi'li bil mudhari wa alla yaqaq alaihi binazin au qadain. Jadi maksudnya boleh menunda ya. Iya, Boleh menunda asal tidak nanti kalau ditunda malah tambah gak sil berakatnya. Saya terus Kalau yaqaq alaihi tambah sempit. Kalau binazin loh. Binazin au qadain khawatir nanti ada nazar, ada foto. al-qadha bukan al-qadha. Oh iya. Jadi begini, orang itu tadi nazar. Saya nazar nanti tahun 2026 saya nazar apa gitu loh. Nah, tahu-tahu 25-nya nggak segera haji. Nanti saja. Nah, akhirnya terus campur kalau nazar mau ya. Akhirnya tanda jako. Iya, Ya benar. Jadi gambarannya gitu tadi. Dia punya nazar, dia punya kodok, kok tunda-tunda. Kalau hajjah komsisinina dia khobarin bihi. Ada yang mengatakan orang yang mampu wajib tidak riba itu dalam 5 tahun. Pada itu kan. Aku ini jika itu film kayak hadis apa jadi 5 tahun Bilal akhirnya 5 tahun. Nah, jadi 5 tahun sekali Bilal seperti Bilal kita ziarah ke makam Rasulullah. Tapi ini ada lagi 5 tahun sekali haji. Pendapat ini bagi yang mampu orang konglomerat ya. Itu konglomerat. Syarat. 5 tahun sekali wajib lah. Nah, Indonesia Siapa tahu nanti antara kita ada yang bisa 5 tahun sekali. Saya ngerti pendapatnya Ferry. Jadi gue harus sugi nemen, nah itu kita teman teman-teman. Ini gue 5 tahun sekali wajib haji. Menurut pendapat ini. Indonesia nggak bisa orang antri 12 tahun kok. Iya, kan bisa di Kuroja, di Pulau saja apa? Itu sugi, orang sugi, orang melu. Haji Plus kan dari 400 juta berangkat langsung. Itu haji Kumau sing murahan ya ono. Jadi kalau bisa memang 5 tahun sekali. Jadi cocok sama ziarah makam Rasulullah juga 5 tahun sekali. Ulama mengatakan gitu. Jangan sampai kita bertahun-tahun tidak pernah ziarah Rasulullah. Yang punya duit. Far'un tajibu inabatun an maiti wajib menggantikan mengkodokkan haji mayat telah berkewajiban dengan haji ketika hidupnya dari tirkahnya, dari harta peninggalannya mayat, sebagaimana wajib mengkodok utang-utangnya. Bagus. Ketika dikurangi
Ong haji itu hanya tahun kemarin aku tanya di rumah keluar 1 tahun. Ya udah nih, wajib mengganti mengkodokkan haji mayat yang telah berkewajiban menunaikan haji ketika hidupnya dari jirkahnya dari harta peninggalan mayat sebagaimana wajib mengkodok utang-utangnya. Utangnya saja wajib disauri, apalagi utang kepada Allah. Masa gitu loh, utang kepada manusia saja disauri kok, apalagi utang kepada Allah. Utang kepada Allah ya itu tadi. Kalau lam takun lahu tirkatun sunnah liwarisihi ayat alahu anhu. Kalau fa'alahu adnabiyun jaza walau bila iznin wan afaqi ma'zubin ajizin anin nusuki bilafsihi bilahwi zamanatin aw marodin la yudja far'uhu bil ujrati misrin wa gulat anma ya tajul maksub yaumal istijari amma ada mu'nata nafsihi wa yalihi ba'dahu. Apabila mayat tidak mempunyai tirkah, mayatnya panjangnya nggak duit, nggak duit harta, ahli warisnya disunahkan mengerjakan haji atas mayat itu. Ibadah. Tapi anaknya sugih. Nah, anaknya sunnah menghajikan bapaknya yang meninggal belum haji. Orang lain juga boleh mengerjakan menggodokkannya walaupun tanpa izin dari keluarganya atau tetangganya. Aku haji bolak-balik, ana tanggoku haji. Wis aku nyati kanggo haji. Meneng ae gak perlu wajib gantian asma yang tidak kuat fisiknya untuk menunaikan hajinya, misalnya lumpuh atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya dengan cara mengupahkan kepada orang lain dengan upah yang lumrah sesuai atau cukup yang telah lebih dari kebutuhannya pada hari mengupahkannya dan lebih untuk biaya diri dan keluarganya sesudah itu. Jadi boleh juga haji badal itu mengongkosi orang lain. Jadi itu ifah itu ya, ifahnya Kang Rozi itu 40 juta kalau sampai mau nuruh. Jadi Naili sudah menghubungi ifah. Sudah kalau saya yang hajikan, di sini ada travel yang saya yang haji bayarnya 40 juta. Dari Jeddah itu 40 juta. Apalagi dari Indonesia. Yang paling tidak 50 juta dari Indonesia. Niku Amit Tohar. Lah iya. Makanya Amit Tohar kan aku tak kon ngaji no bagus. Ojo 40 juta minimal 50 juta. Nggih, insyaallah. Oh, kok duwe ben membangun. Oh, Bangun 100 juta dong. lah iya, kan bangun separuh. Amin. bangun separuh lah. Harus sing butuh 100 juta. Ya itu saja. Loh, sayurnya ambil ya? Keterangan seorang wanita dari Juhainah menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata, sesungguhnya ibu saya bernazar untuk menunaikan haji, lalu ia meninggal dunia sebelum menunaikan haji. Apakah saya boleh berhaji atas namanya? Sabda Rasulullah SAW, boleh.
kamu kalau buka apa engkau belum atau berjawabnya jawabnya wanita itu ya aku Rasulullah SAW penuhilah hak Allah karena hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi wajanullahi ahaku bil qada. Jadi ini nggak ada ceritanya apa ibunya mampu apa enggak, tapi jelas ibunya pernah nazar, berarti wajib, berarti kan haji wajib. Mungkin ibunya sudah pernah haji tapi pernah nazar lagi, berarti kan wajib. Nah, anaknya tahu bahwa ibunya itu nazar haji tapi belum haji sudah meninggal. Lah maka anaknya suruh nyauri hutang. Hutang Gusti Allah lebih berhak untuk disauri. Apalagi wajib haji yang ini ya. Wa ma yasihu ayahujja'an ma'bub bil maghsub Ma'bub. maghdub Ain. Ain ma'bub ya. Tidak sah menghajikan orang yang lumpuh, ma'bub lumpuh kan ya. Tidak sah menghajikan orang yang lumpuh tanpa izinnya. Sebab dia mengizinkan. Lain kalau tadi orang yang sudah meninggal dihaji saja, tidak usah minta izin. Tapi orang lumpuh kan dia kan masih bisa niat, jadi harus izin dulu. Sampai lumpuh, saya ada uang, saya mau haji. Jangan sana hajikan mau gitu. Jadi kan dia sudah ikut senang berhaji. Nah, itu syarat-syarat namanya. Syarat-syaratnya haji. Punya arkanuhu, rukun-rukun haji. Arkanuhu al-haji satun. Ahadua ikhramun bihi binati tuhulin bihi kabarin innamal a'malu binniyati walajibu talafuzun biha. Rukun haji ada 6. Pertama, ialah ikhram haji dengan niat memulai ibadah haji. Sebab ada hadis sesungguhnya sahnya segala amal perbuatan bergantung pada niat. Dan tidak wajib mengucapkan lafaz niat. Jadi niat itu dalam hati ya, niat itu dalam hati. Tapi orang haji semuanya itu dilafazkan, cuman tidak wajib ya. Jadi ayatul hajja wal umrata lillah, nah gitu aja. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi saya ulang lagi, rukun pertama haji itu ialah ikhram haji dengan niat memulai ibadah haji. Jadi ikhram haji. Niat ikhram. Bagian ikhram dulu, sudah bagian sebab ada hadis innamal a'malu binniyat. Sebab amal itu kadang-kadang sama, kalau nggak ada niatnya ya seperti salat qobliyah subuh sama salat subuh sama-sama 2 rakaat. Dan bedanya apa? Bedanya yang satu niat qobliyah, yang satu niat salat subuh ya. Jadi kalau nggak ada niatnya kan angel, kalau nggak ada niat jadi itu loh. Watal biatun dan
Wajibu talaffuzun dia batal biatun. Ya. Tidak wajib membaca talbiyah. Jadi tidak wajib melafazkan niat dan tidak wajib membaca talbiyah. Bal yusanani tetapi disunahkan keduanya. Fayaqulu mengucapi sopoman biqalbihi walisanihi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Jadi orang haji itu tidak wajib talafut niat dan tidak wajib membaca talbiyah, tapi dua-duanya disunahkan. Maka mengucapkanlah mulutnya biqalbihi dengan hatinya, walisanihi dan lisannya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik alhamdulillah. Bahkan membaca lafaz niat dan talbiyah itu sunnah. Maka berkatalah dalam hati dan lisan, saya berniat menunaikan haji dan ihramnya karena perintah Allah Ta'ala. Hamba datang ke sini semata-mata memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan seterusnya. Wasaniha wukufun di Arafah. Ai kudurihi bi ai juz'in minha. Walau lahzatan wa in kana na'iman. Arafah. Jadi sekarang rukun ialah wukuf. Ya, wukuf itu apa? Ya, ini berada di bagian dari tanah Arafah, walaupun sebentar dan sedikit sampai mobil berapa motor sebagaimana diriwayat dengan haji itu adalah Arafah. Ya, ada mungkin orang-orang yang itu orang yang tidak masak pernah itu kalau bang wukuf pakai ambulan masuk saja ke Arafah nanti ke rumah sakit itu boleh ya, pokoknya sendiri lagi pulang Arafah kembali mana itu sudah sah wukuf walaupun sebentar. Jadi Arafah itu ada batasnya di sana, ada namanya ada Masjid Namiroh di sana. Masjid Namiro itu hati-hati, itu separuh masuk Arafah, separuh masuk Mekah, masuk sini, masuk bukan Arafah. Jadi kalau kita masuk masjid harus hati-hati, lihat ini mana ini batasnya, ada batasnya ditulis di masjid ini Arafahnya separuh tok. Jadi jangan wukuf di Arafah dengan Masjid Namiro, tahu-tahu tempatnya di Mekah, tidak boleh ya, tidak sah hajinya. Jauh sawen-wen ternyata. Makanya harus ada pembimbingnya. Kalau ngabuk. Jadi sudah bagus pemerintah Saudi ada apa? Tiang-tiangnya perbedaan mana yang Arafah yang bukan itu ada batasnya. Kedua ialah wukuf di Arafah yang ini berada di sebagian dari tanah Arafah walaupun sebentar dan sambil tidur atau sambil lewat sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi menunjukkan haji itu adalah Arafah. Kalau tidak wukuf Arafah ya namanya tidak haji. Walasan Masjid Ibrahim alaihissalam wala Namiroh. Jadi Masjid Ibrahim alaihissalam dan Masjid Namiroh tidak termasuk Arafah. Sebab sebelah depan Masjid Ibrahim termasuk Arafah dan ujungnya termasuk Arafah. Sedangkan Masjid Namiroh kapal batas antara tanah halal dan tanah Arafah. Jadi ini kan zaman Namiroh dibesarkan sekali, jadi karena besarnya, jadi bagian masuk ke apa di tengah-tengah
statusnya tulisannya ini enggak boleh sini di Arafah sini haram. Haram itu tanah haram, tanah Mekah. Jadi ada Masjid Ibrahim melakukan sini. Jadi jejer Masjid Ibrahim dan Masjid Amirah. Mungkin sekarang jadi masjid satu itu. Orang besar sekali masjidnya. Enak di sana. Ada AC-nya, ada apa. Kalau sih nggak punya apa kemah kan enak dok kono. Tunggu. Wal afdalu li zakari tahari mauqifihi sallallahu alaihi wasallam bahwa inda sohrotil ma'rufah. Jadi mana yang paling afdol? Arafah sekian luasnya, yang paling afdol. Yang afdol bagi kaum laki-laki hendaknya menuju tempat wukufnya Nabi Muhammad SAW itu dekat batu besar yang menghampar di bawah Jabal Rahmah yang sudah dimaklumi, sudah dikenal. Jadi di Arafah itu ada apa namanya, ada batu ya, ada Jabal Rahmah lah. Di situ di Arafah itu ada Jabal Rahmah, ada gunung. Gunung Jabal Rahmah itu ada apa namanya tiangnya, patok. Nah itu di situ terletak batu besar yang menghampar di bawah Jabal Rahmah yang sudah dimaklumi. Ada kita ke sana, kita tanya saja. Jadi disitulah tempatnya Rasulullah wukuf dengan para sahabat. Jadi kalau mau ke sana harus minta izin sama siapa? Sama Amir ya, sama itunya. Nanti pulangnya nggak bisa sesat nanti, nggak karu-karuan. Iya, pokoknya harus jangan sendirian. Saya pernah sendirian, saya pulangnya bingung. Saya kan ketua apa tim pembimbing haji. Jadi saya tuh ingin wukuf di sana. Saya bolos keluar. Setelah sampai atas sana saya sudah nangis macam-macam doa. Tidak terasa sudah sore, sudah jam 5 sore, sudah hampir maghrib itu. Saya belok ke bawah, lihat ke bawah, kemahnya sudah diambil semua, dicabut semua, sudah tidak ada kemah. Saya bingung, mana kemahnya sudah ada semua. Untung ketemu orang Sidoarjo itu yang berdekatan. Tapi kalau sekarang ada kemah permanen. Dulu saya itu kemah belum permanen, cuma masih dicabuti kalau sudah bubar pak cabut. Sekarang kami sudah pakai AC semua ya. Tapi jauh sekali. Pada zaman masih wal afdal untuk orang laki-laki loh ya, ini zakari untuk orang laki-laki dong. Orang itu tidak oleh dok kono wis. Mungkin dok kono wukuf ya kono ae, cuma metu. Orang lanang mungkin beberapa orang, 10 orang apa rombongan sana nggak saling mengingatkan. Biasanya kalau ke sana ya habis zuhur sudah ada ceramah di situ, ada doa bareng semua. Sore sudah mau pergi, mau ke Musdalifah. Wasumiyat Arafata ila li ana ajam wa hawa ta'arafa biha wa qila wa dzalik. Tanah itu disebut Arafah kenapa? Ada yang berpendapat di sana itu karena Nabi Adam dan Hawa bertemu di sana, sudah berpisah lama, berpisah 100 tahun ya. Sedangkan menurut yang lain tidak begitu. Jadi memang ada Adam dan Hawa. Makanya anak saya tuh Adam itu kan ceritanya dia lahirnya Yaum Arafah. Yaum Arafah tak jenenge Adam anak ulanang. Jadi
Jadi saya ngono anakku jadi Adam kenapa? Karena lahirnya hari Arafah, pertemuan Adam dan Hawa. Waktu saiki kapan waktunya wukuf itu? Baina zawali lisyamsi yauma Arafah wa tasi'ul Dzulhijjah. Wa baina tulu'i fajrin yaumi nahrin wa sunahu al-jam'u baina laili wa nahari wa illa Arafah jama tamatu'in nuban. Waktu wukuf ialah antara tergelincir matahari zuhur ya pada Arafah. Jadi yang nama wukuf itu masuknya ke situ tuh menangis matahari tergelincir. Jangan jam 10 masuk Arafah tuh pulang lagi. Itu belum wukuf. Wukufnya tuh jam 12 di pokoknya zuhur lah. Sholat zuhur di sana itu misalnya. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar hari raya Nahar. Jadi taruh jam 12 ya. Apa itu? Mulai jam 12 siang itu tanggal 9 Dzulhijjah terus sampai tanggal 10 fajar. Itu sudah habis waktu wukuf. Itu Musdalifah. Disunatkan menghimpun antara malam dan siang. Nanti di sana tuh maghrib berangkat waktu bagusnya begitu. Umumnya begitu. Jadi kita itu di sana disunatkan begitu. Jadi kalau rombongan yang biasa, yang bukan orang sakit, itu kita datangkan yang mutariyah itu malah sudah datang tariyah. Jadi itu nanti di sana terus sampai maghrib, yaum Arafah baru berangkat. Kalau tidak demikian, disunatkan menyembelih jam seperti haji tamattu. Kalau disunatkan menghimpun, kalau tidak menghimpun malam dan siangnya tadi, maka kena jam. Jam tamattu'in nuban. Tapi sunnah ya. Silakan menyembelih jam tamattu. Berarti kalau tidak nyembelih nggak apa-apa, sunnah. Jadi kalau tidak nyembelih, bukan nggak apa-apa, rugi dapat pahala. Keterangan Haji Akbar. Haji Akbar satu, karena Nabi Muhammad SAW berwukuf sudah tergelincir matahari. Dua sabdanya, afdhal ayami yauma Arafah, wa idza waqafa yaumul Jum'atin fa huwa afdalu min sab'ina hajatan fi ghairi yaumil Jum'ah. Ini Haji Akbar namanya. Hari yang paling utama ialah hari Arafah. Bila bertepatan hari itu dengan hari Jumat, maka hajinya lebih utama daripada haji 70 kali pada selain hari Jumat. Tuh. Orang sabda seperti ini. Oh, siapa kalau rawu ini? Jadi orang-orang kan mengatakan kalau haji hari Jumat itu namanya Haji Akbar. Ini. Jadi keterangan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu haji itu Haji Akbar. Lalu apa? Yang Arafah yaum Jum'atin wa farallahu jami'a ai bi ghairi wa fi ghairi yaum Jum'ati ya bukoman di kaumin. Bila kebetulan hari Arafah itu hari Jumat ini, maka Allah mengampuni semua yang ada di tempat wukuf, yakni tanpa perantara. Sedangkan pada selain hari Jumat, Allah memberi manfaat kepada sebagian kaum untuk yang lain. Hari Arafah yang datang dengan Jumat. Jadi ini Abu Hak Akbar itu ya haji itu Haji Akbar. Nah, Haji Azwarnya ya umroh saja itu. Jadi itu Abu Yambang. Kalau orang Muhammadiyah begitu, orang Muhammadiyah itu Haji Akbar tidak seperti ini. Haji Akbar itu ya
Haji itu haji akbar. Kalau haji kecil umroh. Itu orang ada biasa begitu. Tapi kalau orang NU udah haji akbar itu haji yang wukuf di Arafahnya itu pas hari Jumat. Ada hadisnya 1-2 nih. Ada-kadang kalau hadisnya dhaif kan tidak mau. Bang Muhammad itu tidak mau pakai dhaif. Wa kharisuha tawafu ifadatin. Jadi rukun yang ketiga ini. Wa yadkhulu waqtuhu binti safi lailatin nahri wa huwa afdul arkani hatta minal wuqufi khilafan li Zarkasi. Ketiga ialah tawaf ifadah. Walaupun waktunya leluasa, tidak mesti pada hari Adha, pada hari Raya Adha, hanya makruh kalau dilakukan pada keesokan harinya. Juga sebelum tawaf ifadah masih dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi sebelum tawaf ifadah itu masih dalam firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu Baitul. Waktu tawaf ifadah itu dimulai sejak tengah malam hari raya Nahar. Tawaf ifadah itu merupakan rukun yang terutama sehingga lebih daripada wukuf. Berbeda pendapatnya Imam Nawawi. Jadi kata itu selain Imam Nawawi, tawaf ifadah itu daripada Arafah. Jika kalau anda yang wukuf itu al-hajju Arafah itu, haji Arafah itu. Tadi wukuf Arafah itu mestinya. Sudah. Jadi itu rukun yang ketiga. Tadi itu apa namanya? Tawaf ifadah. Jadi saya sudah wukuf mulai jam 12 malam. Jadi kita masih di Mina. Kita masih di Mina itu masih balas jumrah Aqobah. Baru balas jumrah Aqobah itu kalau orang-orang yang kendel itu ke sana langsung ke Mekah jam 12 malam tawaf ifadah gitu. Tapi kalau ikut rombongan ya enggak wani lono dewean. Jadi ya nanti nunggu komando dari ketua rombongan saja, jangan misa-misa. Kalau misa-misa itu yang biasa di Mekah tuh nggak apa-apa misa-misa. Yang orang tahu ya di situ aja rombongan. Memang jam 12 malam mulai tawaf itu. Wal yatawafu bil baitil atiq. Baru biuha sekarang. Rukun yang nomor 4. Sa'i baina Safa wal Marwah sab'an yaqinan ba'da tawafi qudumin malam yakif bi Farid tasoro alamatun sab'i lam yajuhu walau syakka fi ajadiha qabla firoghi akhadha bil aqali yanahu al-mutalaqinu. Keempat ialah sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali dengan yakin sudah tawaf qudum selama belum wukuf di Arafah atau sesudah tawaf ifadah. Keempat ialah Arafah sa'yun baina Safa wal Marwah yakin. Jadi 7 kali itu yakin. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari Safa ke Marwah. Pada tawaf qudumin dilaksanakan sa'i itu sesudah tawaf qudum. Malam yakif di Arafah. Kalau
Rasulullah hujum selama belum wukuf malam yakif di Arafah, selama belum wukuf di Arafah atau sesudah tawaf ifadah. Malam yakif, semalam yakif pada tawaf kudumin, malam yakif Arafah selagi tidak wukuf di Arafah. Apa tuh? Biar mana ya? Baca tawaf kudumin kan jadi saya kan saya bisa tawaf kudum. Tapi malam yakif di Arafah itu Arafah atau sesudah tawaf ifadah. Kalau mempersingkat kurang dari 7 kali putaran tidak boleh. Tukarnya mepet. Apa? Tukarnya mepet. Hari itu untuk langsung berangkat. Oke, waktunya pun Langsung berangkat wukuf. Ya, iya. Bilang wukuf. Ya takut demikian, kok pikir tadi bukan sifat dong. Takut baru datang itu loh, baru datang terus aku ya. Jadi walau berdua, marah keyakinan setelah kudumin. Tapi kan sudah malam kemarin tadi sudah jam 22 lebih 11 menit. Berada ya bisa jikapi. Sebelum hati siapa? Saya jikapi ya. Heli. Ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan mafi malidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik wa salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda darul jubailuna biha salawat in jami'il Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut A'udzu alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal Amin. Amin. ربنا ربنا سيرا المسلمات ربنا أذنا في الدنيا حسنة عذاب النار صلى الله على الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bukan sini betul. Wis mau